Nah, ini yang mungkin saya sudah singgung sebelumnya ya Bapak Ibu terkait dengan bisnis proses flow-nya untuk pembentukan holding perusahaan. Jadi kira-kira ada sekitar 7 step untuk bisa membentuk perusahaan holding. Yang pertama itu tentu dengan melakukan mungkin izin sebelumnya saya apa saya coba kasih pandangan dulu. Jadi 7 step ini sebenarnya saling keterkaitan. Pertama itu, kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara paralel seperti itu. Jadi dilakukan secara paralel, tapi juga saling apa namanya, saling saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi benar-benar semuanya itu harus dilakukan dengan kerjasama yang baik ya, Bapak Ibu, untuk bisa apa namanya. mm, Terjadi adanya pembentukan holding ini karena misalnya ya mungkin saya cerita sedikit dari apa namanya mungkin dalam pembentukan holding itu pertama yang bisa dilakukan adalah secara legalitas tapi secara legalitas pun perlu diketahui dulu nih sebenarnya yang pertama dokumen-dokumen apa saja yang bisa apa namanya disetorkan eh, perusahaan kepada apa namanya lembaga hukum. Kemudian eh, secara keuangan pun harus dilihat bagaimana modal yang nantinya dari pemilik holding ini akan melakukan penyetoran terhadap apa operasional anak perusahaan seperti itu. Nah, itu harus berkesinambungan, kemudian juga untuk membentuk struktur organisasinya nanti ini perlu juga nanti diperhatikan terhadap apa namanya penggajian, jadi remunerasi terhadap karyawannya nanti akan seperti apa, kemudian nanti dari remunerasi itu nanti pasti akan muncul pajak ya Bapak Ibu, pajak misalkan dalam hal ini adalah pajak apa namanya pajak penghasilan untuk terkait dengan PPh satu itu perlu dilakukan apa namanya pengkajian saling kesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar semuanya itu harus diperhatikan sejak awal dan saling berkesinambungan. Nah, mungkin saya coba bahas dulu dari step pertama ya, yaitu develop vision, mission dan strategi. Nah, ini mungkin sebenarnya dari apa namanya? Dari pembentukan holding ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan ya Bapak Ibu. Dari yang pertama apabila perusahaan anak-anak perusahaannya ini sudah apa namanya sudah existing nih, tapi apa namanya secara operasional nih misalkan pemiliknya misalkan Bapak A itu masih merasa tidak ada kontrol nih atas perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan yang sudah existing saat ini karena misalkan perusahaan yang pertama itu mereka jalan sendiri, kemudian secara apa namanya, secara teknologinya, secara IT-nya, secara database-nya itu semuanya punya sistemnya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa dikontrol atau tidak bisa terintegrasi dan ya dan apa operasionalnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik dari pemilik perusahaan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan holding. Jadi prosesnya adalah anak perusahaannya sudah muncul, kemudian baru ada perusahaan holdingnya. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu ada eh, apa namanya? Mungkin bikin perusahaan holdingnya dulu nih. Dia dia punya punya keinginan untuk bisa melakukan ekspansi ya, ekspansi pembentukan anak perusahaan eh, dari berbagai segmen bisnis. Jadi sudah ada holdingnya dulu, kemudian baru dilakukan apa namanya pembentukan anak usahanya seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan strategi ini sebenarnya eh, ada beberapa pendekatan juga, cuma kayak saya simpulkan menjadi dua tadi ya, turunan dari dua itu tadi. Yang pertama itu dilakukan apa namanya evaluasi dulu nih dari anak perusahaan seperti apa secara existingnya, terus habis itu strategi dari existing perusahaan seperti apa, kemudian juga berkaitan dengan keuangan itu gimana sih kinerja keuangan setiap perusahaan untuk bisa nanti dikonsolidasi ke perusahaan holding seperti itu. Nah, eh baru untuk
apa namanya developing strateginya itu bisa dilihat secara existing bagaimana kinerja tiap-tiap anak perusahaan itu seperti apa saat ini baru dibuatkan ya dalam hal ini mungkin saya coba sampaikan secara keuangan dibuatkan pendapatan growth-nya itu untuk masing-masing anak usaha seperti apa dari apa namanya dari kondisi existing mereka saat ini kemudian juga dibandingkan dengan kondisi industrinya seperti apa itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan parenting strategi. Nanti mungkin saya setelah ini mungkin akan saya bahas lebih apa namanya lebih dalam ya Bapak Ibu terkait dengan parenting strategi, bagaimana tools-toolsnya dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan bahas setelah saat ini, tapi kita coba untuk bahas secara bisnis flow-nya saat ini. Jadi yang poin yang kedua itu terkait dengan parenting strategi. Jadi bagaimana holding itu akan atau menginginkan anak perusahaannya itu mau mau develop sebesar apa sih, mau ekspansi sebesar apa sih untuk setiap anak perusahaannya itu jadi dilakukan parenting strategi. Jadi semua strateginya itu ada di atas dari atas seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan develop visi, misi, strategi, nah sebelum muncul adanya visi misi itu harus juga dilakukan dulu Bapak Ibu ya apa namanya asesmen terkait sebenarnya perusahaan holding itu tuh mau dibikin seperti apa sih, kemudian nilai-nilai yang mau dibawa selama proses bisnis, selama apa namanya untuk sistem kerjanya dan sebagainya tuh value-value apa sih yang mau dibawa di perusahaan holding dan ingin juga di apa implementasikan terhadap anak perusahaan seperti itu. Perlu dilakukan asesmen untuk value untuk bisa akhirnya nanti membentuk visi misi yang akan dijalankan oleh perusahaan holding yang nantinya akan jadi turunan ke anak perusahaan juga seperti itu. Kemudian setelah dilakukan development strategi, kemudian pembentukan visi misi secara value perusahaan, itu yang kedua terkait development of existing portfolio and potential business yang seperti tadi sudah mungkin saya singgung sebelumnya ya. Sudah dilakukan strategi nih dari atas maunya secara holding itu seperti apa gambarannya ke depannya, kemudian dari holding juga maunya anak perusahaan itu seperti apa itu baru di poin kedua development of existing the portfolio and potential business dilakukan assessment secara existing itu potensi bisnis di pasar dengan segmentasi yang sama dengan industri yang sama itu seperti apa untuk bisa nanti diimplementasikan kepada anak perusahaan. Ketika sudah ada ketika sudah diketahui nih secara industri itu mm, anak perusahaan sorry, segmen bisnis anak perusahaan itu masih cukup oke nggak? Masih cukup oke nggak sih apa namanya proyeksinya ke depannya? Apakah misalnya secara saya ambil contoh mungkin industri production house seperti ya Bapak, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi produksi film. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat kan untuk film itu apa ya? Saingannya cukup berat ya Bapak Ibu. Jadi perlu perlu melakukan apa namanya eh strategi pemasaran yang cukup bagus gitu untuk bisa apa namanya menggrab pasar dan menarik perhatian penonton itu bisa mau untuk apa untuk menonton film yang sudah diproduksi seperti itu. Nah, tentu kita juga untuk bisa tahu strategi pemasarannya, tentu kita harus tahu sebenarnya film ini tuh mau mau target pasarnya siapa sih, ceritanya tentang apa sih, terus maunya tuh orang-orang yang seperti apa sih yang bisa mungkin relate dalam cerita yang ada di dalam film tersebut untuk bisa menarik perhatian penonton seperti itu. Nah, perlu dilakukan asesmen dulu ya secara existingnya dari industri dari kinerja perusahaan itu sendiri juga perlu dilakukan asesmen kemudian baru dipertimbangkan bagaimana perusahaan ini akan dilakukan development apakah memang bisa dilakukan secara agresif bisa melakukan ekspansi dilihat dari secara industrinya dilihat dari secara kinerja
internal perusahaannya bisa melakukan ekspansi atau mungkin secara internal pun sebenarnya secara pendapatan mereka so-so atau mungkin malah misalkan dalam 2 tahun terakhir itu justru minus dan secara industri pun kayaknya trennya itu udah agak turun nih untuk segmen bisnis perfilman. Nah, itu mungkin bisa apa ya bisa dilakukan kajian ulang lagi, dievaluasi lagi apa yang perlu supaya perusahaan itu tetap existing, apa yang perlu dilakukan perusahaan, apakah perlu melakukan diversifikasi, misalkan ketika untuk existing saat ini mereka produksi film yang ditampilkan di bioskop gitu ya. Nah, perlu misalkan sekarang-sekarang ini kan yang orang-orang lebih banyak itu menonton filmnya di Netflix seperti itu ya Bu. Nah, mungkin eh, bisa dilakukan shifting, diversifikasi apa namanya platform penyampaian filmnya itu mereka bisa menambahkan apa namanya platform Netflix gitu untuk bisa menampilkan film tersebut seperti itu. Jadi harus sebagaimana bisnis ya Bapak Ibu harus terus agile terhadap perubahan industri, terhadap perubahan ekonomi, terhadap perubahan apa namanya eh preferensi tiap-tiap manusia, apalagi apa namanya terutama untuk bisnis-bisnis yang memang eh, hubungannya itu langsung terhadap manusia gitu preferensi manusia seperti yang film tadi itu kan sangat erat ya kaitannya sama apa namanya preferensi manusia gitu, keinginan manusia, kemudian kebutuhannya manusia seperti apa. Jadi perlu selalu dilakukan apa namanya adjustment ya terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kemudian setelah dilakukan development dari existing portfolio dan potensi bisnisnya, itu bisa eh, melakukan standarisasi melalui SOP ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembentukan holding itu sendiri kan eh ya secara kasar mungkin kita bisa bilang bahwa ini kan perusahaan baru gitu, jadi belum ada SOP-nya, belum ada kebijakan-kebijakan yang bisa diberlakukan di dalam perusahaan. Nah, itu perlu dilakukan standarisasi atau pembentukan SOP melalui apa namanya divisi operasional untuk bisa nanti SOP-SOP ini atau kebijakan-kebijakan ini tuh bisa diimplementasikan gitu terhadap perusahaan holding pun juga terhadap anak perusahaannya. Bagaimana holding ini akan eh, memperlakukan anak perusahaannya seperti itu. Apakah nanti anak perusahaannya karena memang mereka diproyeksikan untuk bisa develop, untuk bisa ekspansi, berarti dari sisi holding itu kebijakannya seperti apa? Apakah bisa memberikan support terkait apa? Terkait modal atau mungkin terkait secara fungsi, mungkin yang tadi sudah disinggung sama Bu Eva itu bisa terkait dengan fungsi IT, fungsi SDM seperti itu. Nah, eh, kemudian yang keempat itu terkait capital and financial management. Setelah melakukan SOP, setelah melakukan standarisasi kebijakan untuk bisa nantinya akan dilakukan diimplementasikan oleh perusahaan holding dan anak usaha itu perlu yang tadi mungkin juga sudah saya sampaikan terkait permodalan dan manajemen keuangannya. Jadi bagaimana sih secara proyeksi apa namanya perusahaan holding itu mau growth-nya sebesar apa untuk anak-anak perusahaannya, terus kemudian dari modal yang sudah dimiliki oleh holding nanti disebar ke anak perusahaan itu mau proporsinya kemana nih yang paling banyak yang mungkin nanti yang mungkin dari hasil development existing portfolio itu misalnya dari 5 segmen bisnis yang berbeda-beda itu misalnya salah satunya terkait dengan segmen bisnis apa namanya tadi production house atau produksi film gitu. Secara industri mungkin masih cukup bagus apa namanya minatnya, tapi perlu dilakukan injek modal yang lebih besar karena mungkin mereka untuk bisa grab pasar yang lebih bagus, lebih baik, lebih banyak itu perlu modal yang lebih banyak juga gitu Bapak Ibu. Nah, proporsinya tentu
akan menjadi keputusan dari holding ya, dan juga dari pertimbangan dari poin nomor dua ini bagaimana secara eh, potensi bisnis dan existing portofolionya itu bisa berkembang sebesar apa gitu ketika diberikan modal tertentu, sebesar modal tertentu seperti itu. Kemudian eh nomor lima yaitu performance monitoring and control setelah semuanya dilakukan kajian, dilakukan assessment dari apa namanya secara potensi bisnisnya, secara terus setelah dilakukan standarisasi SOP-nya, kemudian setelah dilakukan apa namanya kajian terhadap seberapa besar proporsi pendapatan sorry proporsi modal yang akan diberikan holding kepada anak perusahaan. Nah itu perlu dilakukan monitoring dan kontrol ya untuk bisa bagaimana sih sebenarnya eh apa namanya eh implementasinya gitu setelah sudah semuanya sudah disusun dari nomor 4 itu mungkin bisa mulai dijalankan nih perusahaan holdingnya. Nah dari as time goes by itu holding berjalan perlu tentu setiap misalkan setiap triwulanan, setiap tahunan itu perlu dilakukan monitoring dan kontrol apakah yang sudah direncanakan nah, kan dari awal itu tentu terkait modal, terkait strategi, terkait kebijakan dan standarisasi SOP yang sudah dibuat itu bagaimana implementasinya gitu setelah misalkan satu tahun holding itu berdiri, dua tahun itu holding itu berdiri itu eh apa namanya dilakukan kontrol selain juga daripada melakukan kontrol di eh, melalui apa namanya strategi dan standarisasi SOP dan juga secara keuangannya tentu semua itu harus dilakukan kontrol melalui sistem IT yang sudah terintegrasi di holding yang tadi mungkin disampaikan juga oleh Bu Eva salah satu caranya untuk salah satu apa namanya implementasi di dalam perusahaan holding adalah melakukan integrasi terhadap sistem IT yaitu database-nya itu dilihat dari apa konsolidasi di apa namanya holding itu bagaimana mm, apa performance-nya selama ini yang sudah diimplementasikan oleh anak-anak usaha seperti itu. Kemudian dari sudah melakukan monitoring dan kontrol, tentu perlu ada melakukan eh manajemen resiko ya. Perlu melakukan manajemen resiko dari dari apa namanya eh performance yang sudah yang sudah berjalan, kinerja yang sudah dilakukan oleh anak usaha itu risiko apa sih yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak usaha? Misalkan ternyata secara kinerja anak usaha ini tidak capai target gitu, tidak mencapai target pendapatan yang harusnya dikonsolidasikan kepada perusahaan holding. Nah, itu dari holding itu yang bisa memberikan apa ya? Manajemen risikonya terhadap hal tersebut. Misalnya, eh, tapi tentu perlu dilihat sebelum sebelum memberikan apa ya, memberikan tindakan terhadap risiko yang muncul tersebut, perlu dilakukan juga eh, apa namanya evaluasi terlebih dahulu. Sebenarnya risiko tersebut terjadi itu karena apa yang pertama. Kemudian karena apanya itu apakah memang kurang support dari induk atau memang secara apa namanya dari anak usaha pun eh, apa ya belum melakukan apa namanya belum memberikan kinerja yang optimal gitu. Misalkan mereka masih banyak wilayah-wilayah yang belum digrab sama pasarnya belum digrab sama anak usaha jadi masih masih mereka masih ada potensial lah, potensi wilayah baru yang bisa membentuk pendapatan kepada anak perusahaan, bisa konversi pendapatan terhadap anak perusahaan, kemudian pendapatan itu secara konsolidasi dibawa ke atas di holding, perusahaan holding. Nah, itu perlu dilakukan apa namanya evaluasi ya secara berkala untuk bisa menanggulangi sebenarnya resiko yang dihadapi anak perusahaan itu seperti apa? Apakah memang ternyata ternyata mereka kalau misalkan ternyata udah nge-grab semua pasar nih, udah coba berbagai cara, ternyata justru
yang problem itu dari support induknya, support holdingnya. Ternyata support dari holdingnya nggak maksimal, misalkan terkait modal, ternyata modalnya mereka nggak cukup gitu untuk bisa ngegrab pasar-pasar baru dengan target yang sudah di target pendapatan yang sudah diberikan oleh holding gitu. Nah, itu perlu dilakukan apa namanya evaluasi dari berbagai sisi ya Bapak Ibu untuk bisa menentukan sebenarnya mitigasi apa yang harusnya dilakukan oleh apa untuk oleh holding maupun anak perusahaan untuk bisa menanggulangi risiko-risiko yang terjadi. Nah, kemudian baru seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke nomor 7 di melakukan evaluasi dan aksi. Setelah sudah melakukan evaluasi terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi itu aksi apa nih yang perlu dilakukan apa namanya holding terhadap anak perusahaan tersebut. Misalkan dalam beberapa tahun misalkan ya 5 tahun terakhir nih sudah dilakukan injek modal sudah apa support dari induk tuh sudah cukup optimal ya untuk bisa anak perusahaan ini bisa berkembang terus juga secara anak perusahaan dari operasional anak perusahaan pun apa namanya eh sudah melakukan best effort gitu ya terhadap apa namanya proses bisnis mereka. Nah, itu tapi mungkin secara industri ternyata memang tidak udah nggak potensi bang udah potensial terhadap bisnis atau segmen bisnis yang digeluti oleh perusahaan tersebut ternyata udah nggak cukup baik nih. Memang secara pasar pun udah menurun dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan aksi ya untuk bisa eh apa namanya perusahaan ini pilihannya itu pilihannya itu dua bisa dilakukan eh secara simpel ya Bapak Ibu. Pilihannya itu dua bisa dilakukan apabila memang holding masih ingin nih anak perusahaan ini masih terus existing. Berarti perlu dilakukan shifting ya, shifting strategi. Bagaimana sih strateginya banyak dari hal perlu dilakukan diversifikasi atau mungkin secara target pasar segmen bisnisnya itu perlu dilakukan shifting, perubahan perubahan wilayah target pasar. Nah, itu mungkin ketika perusahaan holding itu masih menginginkan anak perusahaan ini eh apa namanya eksis gitu ya. Jadi perlu dilakukan adjustment terhadap target pasarnya, terus kemudian portofolio bisnisnya dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Yang kedua itu mungkin terkait dengan perusahaan tersebut memang sejak eh, apa namanya mau dilakukan divestasi gitu ya Bapak Ibu. Tapi mungkin biasanya kalau ketika sudah keputusan divestasi itu tentu semua semua hal sudah dilakukan ya Bapak Ibu dari melakukan evaluasi, melakukan injek modal tambahan dan sebagainya itu sudah dilakukan secara optimal. Ternyata masih belum bisa tumbuh nih perusahaannya. Berarti mungkin salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah melakukan divestasi atau apa namanya kasarnya ya Bapak Ibu penutupan eh, perusahaan anak usaha itu. Nah, tapi sebenarnya seringkali ketika sudah ada keputusan divestasi itu memang dari awal apa namanya owner dari holding ini tuh punya proyeksi sejak dibentuknya perusahaan tersebut memang tujuannya adalah untuk dijual seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang banyak ya maksudnya memang secara teori itu eh secara simpelnya ada dua itu. Cuma sebenarnya secara praktiknya seringkali juga banyak perusahaan yang hadir itu memang untuk dilakukan divestasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin menyambung dari yang tadi sudah saya sampaikan yang terkait dengan parenting strategi itu setelah ini mungkin kita coba bahas terkait dengan tools-toolsnya apa saja sih yang bisa dilakukan perusahaan untuk bisa melakukan apa namanya melakukan evaluasi ya, assessment terhadap kondisi existing anak perusahaan saat ini gitu. Bagaimana posisinya mereka ada di mana, kemudian juga apa namanya
posisinya ada di mana, kemudian juga eh, potensi development seperti apa yang akan diberikan kepada anak perusahaan seperti itu. Mungkin bisa di next.